Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, saat ini kita akan membahas sebuah topik tentang iman yang menyelamatkan. Sangat penting kita ketahui iman seperti apakah yang harus kita miliki agar kita bisa diselamatkan. Sebab banyak orang bisa mengaku beriman, percaya, namun bukan iman seperti yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Jadi apa kata firman Tuhan tentang iman yang dapat memberikan kita keselamatan? Kalau kita melihat pertama definisi daripada iman, di Ibrani pasal 11 ayat pertama dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Maksudnya adalah kita bisa berharap kepada sesuatu bahwa itu akan kita terima atau terjadi karena kita beriman. Dan di sini dikatakan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita percaya bahwa hal-hal yang kita tidak lihat tetapi sesungguhnya benar adanya ataupun nyata ataupun terjadi. Walaupun kita tidak melihatnya, namun kita percaya bahwa itu adalah sesuatu yang benar karena perkataan daripada firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau melihat tentang iman yang menyelamatkan. Di Yohanes pasal 6 ayat 40, Tuhan Yesus berkata, sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Nah, Tuhan Yesus dengan jelas, dengan tegas mengatakan di sini, kita harus percaya kepadanya supaya kita bisa beroleh hidup yang kekal dan dibangkitkan pada akhir zaman. Maksudnya secara umum di sini adalah kita percaya maka kita akan diselamatkan. Kita akan beroleh pengampunan dosa, hidup yang kekal, dan janji bahwa kita akan dibangkitkan pada akhir zaman. Nah, pertanyaannya adalah percaya kepada Tuhan Yesus dalam hal apa? Karena banyak orang yang mengaku dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia mau mengikut Tuhan Yesus, tetapi pemahamannya terhadap Tuhan Yesus itu adalah salah. Dia mau percaya kepada Tuhan Yesus karena dia memiliki pengertian yang salah. Dan hal ini tidak dapat diselamatkan. Nah, contohnya misalnya kita percaya bahwa Tuhan Yesus, ya, dia adalah Allah yang maha kuasa dan dia melakukan banyak sekali mujizat. Dia berkuasa. Dan kita mau percaya kepada Tuhan Yesus karena atas dasar hal itu semua. Karena dia adalah ajaib, karena dia adalah pembuat mujizat, makanya kita percaya kepadanya. Kita mau mengikut Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau kita memiliki iman yang didasarkan terhadap pengertian seperti demikian, maka kita tidak diselamatkan. Iman kita, kepercayaan kita sia-sia. Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, mau mengikut Tuhan Yesus, karena kita memandang dia hanyalah pribadi ya, yang maha kuasa, yang ajaib, yang sanggup melakukan banyak mujizat. Nah, ini tidak dapat menyelamatkan kita. Nah, sedangkan Tuhan Yesus mengatakan kita harus percaya kepadanya supaya kita beroleh hidup yang kekal dan dibangkitkan pada akhir zaman. Nah, pertanyaannya adalah percaya kepadanya dalam hal apa? Nah, disinilah firman Tuhan memberitahukan kepada kita di Roma pasal 10 ayat 9. Dikatakan sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan.
Nah, supaya iman kita dapat menyelamatkan kita, maka harus didasarkan pada kepercayaan yang mengatakan kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya. Kita harus mengakui bahwa Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah, dan tidak hanya sampai di situ, dikatakan percaya dalam hati kita bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Jadi kita beriman dengan pengertian bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah, dan percaya dalam hati kita bahwa Dia telah bangkit dari antara orang mati. Nah, atas dasar pengertian seperti inilah kita harus beriman. Maka dikatakan di sini, jikalau kita memiliki iman dengan pengertian seperti yang dikatakan di Roma pasal 10 ayat 9 ini, maka kamu akan diselamatkan. Iman kita ini menyelamatkan kita. Lalu kita melihat lagi di 1 Korintus pasal 15 ayat 2 sampai 4. Di sini firman Tuhan berkata, oleh Injil itu kamu diselamatkan. Jadi kita percaya pada dasarnya, yaitu karena Injil. Lalu apa itu Injil? Di sini dikatakan bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Jadi kita beriman kepada Injil, percaya kepada Injil, yaitu bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Dia telah mati untuk menanggung dosa-dosa kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Karena kita adalah orang berdosa, kita harusnya binasa karena dosa. Tapi Tuhan Yesus, Dia datang untuk menanggung dosa-dosa kita. Lalu dikatakan, Dia mati dan dikuburkan. Bahwa Tuhan Yesus, Dia setelah mati di atas kayu salib, dikuburkan. Namun, bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Jadi kita percaya bahwa Tuhan Yesus, Dia mati di atas kayu salib, lalu dikuburkan, dan pada hari yang ketiga Dia bangkit kembali. Nah, jadi kita bisa mengetahui dengan jelas bahwa kita harus percaya Tuhan Yesus Kristus adalah Allah, dan Dia telah mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita, dan Dia dikuburkan lalu dibangkitkan pada hari yang ketiga. Nah, itulah dasar iman kita. Itulah iman yang benar yang dapat menyelamatkan kita. Lalu apalagi di Yohanes pasal 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan ke surga. Bahwa di dalam Tuhan Yesus satu-satunya ada kebenaran, ya, pengajaran tentang Tuhan. Dan hanya di dalam Tuhan Yesus kita memperoleh hidup, keselamatan, hidup yang kekal. Kita harus percaya bahwa tidak ada seorang pun yang bisa sampai ke surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Intinya adalah hanya Tuhan Yesus yang dapat menyelamatkan kita. Dia adalah juru selamat satu-satunya. Jadi inilah iman yang benar. Bukan iman kita mau percaya kepada Tuhan Yesus, kita mau ikut Tuhan Yesus karena kita memandang Dia hanyalah sebagai pribadi yang begitu ajaib, yang dahsyat. Kalau kita hanya percaya kepada Tuhan Yesus dengan pengertian seperti demikian, maka tidak ada keselamatan bagi kita. Nah, tetapi iman yang benar yang dapat membuat kita selamat. Karena firman Tuhan mengatakan, jikalau kita percaya kepadanya, kita akan diselamatkan. Nah, percaya dalam hal apa? Bahwa Tuhan Yesus, Dia adalah Tuhan Allah. Dia datang ke dalam dunia ini, ya, Dia menanggung dosa-dosa kita di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kita. Dia mati, dikuburkan,
lalu bangkit pada hari yang ketiga, dan dia naik ke sorga. Dia adalah satu-satunya juru selamat, jalan ke sorga, yang dapat memberikan kita kehidupan yang kekal. Nah, kita mau ikut dia seumur hidup kita. Nah, kalau kita memiliki iman yang seperti demikian, maka kita akan diselamatkan. Jadi, kalau kita selama ini memiliki pemahaman yang salah, iman yang salah, maka kita harus segera bertobat dan kita harus mengatakan, saya mau percaya kepada Tuhan Yesus karena dia adalah Tuhan Allah, dia adalah juru selamat hidup. Ya, dia adalah penebus dosa-dosa saya. Maka dikatakan kita akan selamat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.